Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurat Saila Safika dengan NPM 1914340111. Di sini maksud saya di sini adalah untuk memenuhi tugas akhir pelajaran tematik dan terpadu mengenai praktek pengajaran sesuai RPP yang disusun. Saya dari kelas 3 APGST Universitas Muslim Nusantara. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu orang siswa atau kelasnya aja lah ya, untuk membimbing doa belajar. Tapi terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah, kemudian doa belajar ya. Kepada ketua kelas silakan untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita doakan tadi itu bisa membawa berkah untuk pelajaran yang kita pelajari hari ini. Amin. Nah, Ibu mau tanya dong di sini, apakah siswa Ibu hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Memang ya kalau siswa-siswa Ibu itu memang rajin-rajin. Pertahankan ya nak. Nah jadi untuk menambah semangat tuh kita alangkah baiknya bernyanyi dulu. Tapi itu lebih baiknya itu kita menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Oke, Ibu akan pimpin nyanyinya ya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi tuh Ibu kenapa selalu sebelum kita belajar tuh pakai doa ataupun kita juga nyanyi. Jadi pentingnya berdoa itu supaya apa yang kita pelajari hari ini itu semoga berkah. Dan yang kenapa Ibu sering sebelum memulai pelajaran Ibu sering menyuruh kalian untuk menyanyikan lagu wajib kita, karena Ibu di sini mau menanamkan rasa cinta kalian terhadap bangsa kita, negara Indonesia. Oke, Ibu akan menjelaskan ya tujuan pelajaran kita hari ini. Oke, baik. Jadi Ibu di sini nanti akan ada kayak seperti diskusi. Jadi tujuan yang pertama itu melalui kegiatan diskusi nanti kalian itu mampu menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan sila kelima
baik simbol maupun bunyi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan menyusun gambar. Nanti tuh kalian mampu menunjukkan gambar simbol kelima Pancasila tadi dengan tepat. Jadi, misalnya nih, sila ke-1, gambar itu yang mana, sila kedua, gambar yang mana, sila ketiga, gambar yang mana, keempat, dan seterusnya. Nah, tujuan yang ketiga, yaitu nanti itu ada cerita tentang pengalaman dan mengamalkan sila Pancasila dengan percaya diri. Jadi di sini bukan ibu saja yang cerita, kalian nanti juga cerita ke depan sesuai kelompoknya ya, perwakilan nanti disuruh. Terus tuh tujuan yang keempat, nanti tuh siswa mampu mengidentifikasi kosakata menggunakan satuan tidak baku dengan benar. Yang keenam itu, jadi nanti kan ada kalian tuh membuat sebuah pengamatan, sebuah pengukuran. Ibu mau di sini semoga kalian nanti bisa mengidentifikasi hasil persamaan dan perbedaan panjang benda dengan menggunakan alat ukur. Untuk yang ukuran tidak baku tadi dengan benar hasil pengukurannya. Yang terakhir itu siswa dapat menentukan urutan panjang benda berdasarkan hasil pengukuran menggunakan alat ukur tidak baku dengan benar. Oke, anak murid ibu, kita akan mulai ya pelajarannya. Nah, dari ibu sini sebelumnya akan memberitahu kalian bahwa tema kita hari ini adalah peristiwa alam dan subtemanya itu peristiwa siang dan malam. Nah, di sini nanti ada 3 pelajaran yang kita pelajari. Yang pertama itu ada PPKN, yang kedua itu bahasa Indonesia, dan yang terakhir itu ada matematika. Ini adalah tema 1, kelas 1, semester 1. Sebelum itu, Ibu mau bertanya dong kepada anak murid Ibu, apakah di sini semuanya sudah hafal Pancasila? Dari sila 1, 2, 3, 4, 5, apakah sudah hafal? Oh, belum ya, belum semuanya hafal. Baik, Ibu akan membacakan Pancasila. Simak ya anak-anakku. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itulah sila kelima kita ya, Pancasila. Jadi Pancasila itu adalah fondasi atau dasar negara kita. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus hafal dong yang namanya dasar Pancasila negara kita sendiri. Karena itu adalah kekuatan untuk kita. Kekuatan apa? Seperti kekuatan hukum ya. Oke, nah tadi kan Ibu sudah bacakan. Yang kedua nanti Ibu bacakan, kalian mengikuti agar kalian itu bisa mudah menangkap dan cepat hafal. Oke, ulang lagi anak-anakku. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Semoga kalian itu dapat hafal cepat yang namanya Pancasila ini. Dan pastinya cepat ya menurut Ibu, karena di setiap upacara kita pasti baca itu ya setiap saatnya. Oke, di sini Ibu mau kita itu buat kelompok ya. Buat kelompok untuk berdiskusi. Di sini ada berapa orang siswa kita? Ada 25 ya. 25 berarti Ibu mau buat 5 kelompok. Satu kelompok itu ada 5 orang. Udah Ibu bagi ya. Oke.
Udah duduk yang rapi anak-anakku. Nah, ibu di sini mau setiap kelompoknya itu menyebutkan sila-sila Pancasila kita. Kelompok 1 menyebutkan sila pertama, kelompok 2 menyebutkan sila kedua, kelompok 3 sila ketiga, kelompok 4 sila keempat, dan kelompok 5 sila kelima. Oke, coba sebutkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Nah, apakah anak murid ibu sudah ada yang hafal? Oke, alhamdulillah sudah banyak yang hafal. Mungkin kalau yang belum hafal nanti bisa hafal-hafal di rumah. Dan itu harus hafal ya, nggak boleh kita hafal. Terus itu pelajaran selanjutnya ibu mau kita mengingat lambang-lambang dari Pancasila, baik dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, anak-anak ibu, tadi kan kalian sudah menyebutkan tuh sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, tapi kalian tuh belum tahu tuh gambarnya yang mana. Jadi ibu di sini akan menjelaskan. Jadi sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa yang bergambar bintang. Kedua, kemanusiaan yang adil beradab itu simbolnya adalah rantai. Yang ketiga itu persatuan Indonesia, ya simbol itu pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dia simbolnya adalah banteng, kepala banteng ya, tahu kan hewan banteng? Nah, yang terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di situ ada padi dan gandum. Oke. Nah, ibu di sini mau setiap kelompoknya berdiskusi tentang Pancasila tadi seperti ini. Jadi nanti itu ada tugas ya. Ibu tuh buat tidak berurutan. Dia di halaman 25. Kira-kira seperti ini ya. Oke, kalian sudah tahu tugasnya setiap kelompok ya. Ibu sengaja buat kelompok biar kalian tuh enak berdiskusinya. Oke, ibu kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakannya. Silahkan anak-anak. Oke, tadi sudah ibu periksa semuanya, hasil-hasil tugasnya dan jawabannya benar semua. Pintar ya nomor ibu. Oke. Jadi, anak-anak ibu di sini ingin menjelaskan kepada kalian tuh atau memberikan contoh kepada kalian salah satu sikap dari Pancasila, yaitu apa? Bersikap adil kepada sesama. Jadi kalian itu kalau berteman tidak boleh memilih. Jangan memilih, karena dia beda agama nggak mau berkawan sama dia, karena dia beda suku nggak mau berkawan sama dia, nggak boleh. Dengar itu? Kita itu nggak boleh ya membeda-bedakan. Kenapa? Karena kita itu adalah manusia, jadi kita itu butuh pertolongan teman kita. Jadi nggak boleh ya kita membeda-bedakan teman kita. Siapapun itu jangan memandang apapun darinya. Alangkah baiknya kita tuh berteman dengan berbeda itu tidak apa-apa. Karena menurut ibu, jika kita berteman dengan misalnya beda suku, beda agama, jadi kan kita tahu gimana sih agama mereka, gimana sih suku mereka, gimana sih budaya mereka. Kan lebih enak kayak gitu kan. Tapi biarpun kita berbeda, kita tetap satu. Itu apa bunyi? Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kemudian di sini lihat di halaman 42 itu ada judulnya Matahari Bersinar Terik. Kira-kira seperti ini ya. Nah, ibu di sini akan membacakan. Atau kalian saja yang membacakannya ya. Oke. Yaudah, kalau enggak ibu bacakan, kalian simak saja ya.
Nah, judulnya Matahari Bersinar Terik. Udara terasa panas, bel sekolah berbunyi, tanda belajar sudah selesai. Siswa kembali pulang ke rumah. Tuh ya. Jadi ibu di sini mau bertanya kepada anak-anak ibu. Setiap kalian pulang sekolah, apa sih yang kalian lakukan setelah pulang sekolah? Coba jawab pertanyaan ibu tadi, apa yang kalian lakukan setelah kalian pulang sekolah? Oh, ada yang makan siang, terus tidur siang, terus tuh bermain dengan adik, bermain dengan teman, terus apa lagi? Oke, ibu di sini akan memberikan jawaban kepada kalian yang menjadi nanti tuh sebuah kegiatan dilakukan dalam atau di luar rumah di siang hari. Itu ya, seperti kalian tadi sebutkan, kayak makan siang, terus tidur siang, ada yang bermain. Jadi tidak semua kegiatan yang kita lakukan itu sama. Oke, jadi ibu mau buka halaman berapa tadi? 43 ya, tadi 42, sekarang 43. Di situ ada sebuah gambar. Ibu mau kalian amati gambar tersebut. Kemudian karena ada kurungnya itu ada di situ makan siang, ada di situ tidur siang, ada nama teman, nama adik, ataupun yang lainnya. Ibu mau kalian itu apa yang kalian lakukan itu kalian checklist ya. Jadi ibu mau tahu nih kegiatan apa aja yang kalian lakukan. Nah, jadi itu ibu sudah tahu ya kegiatan kalian itu ada yang siap makan dia tidur, ada yang siap makan dia bermain, ada yang mungkin dia tidak bermain. Jadi ibu sudah tahu. Nah, selanjutnya ibu mau kita itu mengukur suatu benda tapi tidak menggunakan alat ukur. Jadi kita itu menggunakan jengkal. Oke, contohnya nih, coba ukur meja belajar kita. Kalau pakai tangan ibu itu kira-kira, coba ibu ukur ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena tangan ibu agak gede, beda sama kalian, jadi ibu hitung tadi tuh 10 jengkal. Coba ibu mau deh siapa ya? Coba Rudi ya, ibu ukur. Oh, Rudi ternyata cuman berapa tadi? Berapa jengkal? 10 jengkal, lebih banyak ya. Kenapa lebih banyak? Karena tangan Rudi lebih kecil dari tangan ibu. Oke, coba kemudian di sini ibu mau mengajak kalian untuk berdiskusi tentang ukuran tidak baku. Jadi tadi ya ukuran tidak baku. Nah, di sini akan ibu berikan sebuah latihan soal untuk kalian agar kalian lebih paham lagi. Ibu berikan waktu beberapa menit untuk kalian mengerjakan soal. Silakan anak-anak. Semoga itu perhatikan ya soalnya. Perhatikan jawabannya, jangan asal ngumpul saja. Kalau benar semua kan itu sangat baik. Oke, ibu kasih waktu mulai dari sekarang. Oh ya, ibu lupa nih. Aturannya tadi ibu jelaskan luan ya. Maaf ya anak-anakku. Jadi ibu akan menjelaskan konsep satuan tidak baku. Jadi konsepnya itu gini, kita harus tahu dulu ya satuan tidak baku itu apa. Jadi satuan tidak baku itu adalah satuan yang apabila orang mengukur itu berbeda-beda, seperti yang kita tadi contohkan menggunakan jengkal. Jadi di dalam soal itu ibu mau jangan lupa membuat satuan tidak bakunya ya, agar kita tahu gimana ukurannya tadi. Oke, lanjutkan anak ibu. Tuliskan dengan benar ya anak-anakku. Ibu yakin semua anak murid ibu ini pandai, pintar, dan tidak ceroboh mengerjakan tugasnya. Oke, ibu lanjutkan deh waktunya.
Ternyata anak murid ibu tuh pintar sekali. Itu benar semua tuh jawabannya. Ada yang benar semua, tapi cuma satu orang nih yang salah, itu kan salah satu. Mungkin dia hilang tadi kan saya udah ibu ingatin tuh kan, jangan ceroboh, jangan lupa buat satuan panjangnya. Tapi menurut ibu kasih 2 jempol. Oke, berhubung waktu kita sudah habis, maka kita akan segera menutup pembelajaran kita hari ini mengenai tema 1. Tadi apa temanya? Peristiwa alam. Oke, jadi berhubung sudah mau habis, ibu nih mau mencoba membuka ingatan kalian kembali. Mau bertanya, apa yang kalian pahami dari penjelasan materi ibu tadi? Terus bagaimana? Apakah anak murid ibu sudah paham semua? Oh iya, sudah paham ya. Semoga jika nanti ada ujian ataupun kasih soal, itu anak murid ibu benar semua ya jawabannya. Amin. Terus itu ibu akan menyimpulkan ya pelajaran kita hari ini. Dalam sebuah negara ada yang namanya dasar negara. Dasar negara kita tadi apa? Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu terapan dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu selalu adil terhadap sesama. Kalian harus adil kepada teman kalian. Jangan pernah membedakan dari segi apapun. Baik dari misalnya kalian tidak mau berteman dengan teman jika berbeda agama. Itu tidak boleh ya anak-anakku. Nah, terus itu tadi untuk di siang hari kegiatannya itu kalian seperti ada yang pulang sekolah, ada yang makan, ada yang tidur, ada yang siap makan bermain, ada yang siap makan tidur. Nah, jadi itu banyak kegiatan yang kalian lakukan pada siang hari. Jadi pada siang hari inilah kita banyak beraktivitas, lalu malamnya kita istirahat. Oke, yang terakhir itu dia apa pelajaran kita mengenai satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu adalah satuan di mana jika seseorang ukuran itu berbeda, karena mungkin seperti ibu tadi, karena tangan ibu besar, jadi mejanya tadi itu hanya 8 jengkal, tapi karena tangan kalian tadi kecil, jadi ukuran itu bertambah, jadi 10 jengkal, seperti contohkan Ruby tadi. Oke, ibu coba deh mau satu siswa ke depan untuk menjelaskan apa yang sudah dipahami dalam pelajaran kita tadi. Wah, tepuk tangan ke teman tadi, dia sangat pintar ya. Oke, sebelum kita pulang ini, lihat itu sampah yang tadi, jika ada sampah di laci, ada sampah di lantai, itu dikutip supaya apa? Bersih. Kita harus menjaga kebersihan agar hidup kita sehat, terhindar dari penyakit. Karena penyakit itu atau kuman itu dia suka di tempat-tempat yang kotor, makanya ibu tuh selalu mengingatkan kalian tentang apa? Kerapian, tentang kebersihan. Jadi itu gunanya ya nak. Oke, dah waktu ini sudah mau habis nih, lagi ibu mau ketua kelas membimbing untuk membaca doa sebelum kita pulang. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Dan semoga pelajaran kita hari ini dapat kalian pahami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat siang.
Sampai jumpa lagi. Dadah.